Selamat pagi adik-adik. Senang sekali Kanovia bisa kembali menemani adik-adik untuk bersaat teduh di pagi hari ini. Terima kasih ya untuk adik-adik, juga mama papa yang selalu mendampingi adik-adik untuk bersaat teduh setiap harinya. Nah, pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari 1 Timotius 2 ayatnya yang ke-8 sampai dengan 10. Ini masih surat Paulus untuk Timotius ya adik-adik. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau baik untuk kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk hari baru yang Tuhan beri. Terima kasih juga untuk tidur tadi malam yang telah Tuhan jagai. Kami bersyukur Tuhan satu kesempatan kembali Tuhan percayakan untuk kami berkarya sepanjang hari ini memuliakan nama Tuhan. Tak lupa Tuhan, kami mohon bimbingan-Mu, perlengkapi kami dengan firman-Mu agar kiranya firman-Mu ini dapat menjadi pelita untuk setiap langkah kaki kami. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Adik-adik, Kanovia akan membacakan firman Tuhan pada pagi hari ini untuk adik-adik ya. 1 Timotius 2 ayat 8 sampai dengan 10, demikian firman Tuhan. Mengenai sikap orang laki-laki dan perempuan dalam ibadah jemaat. Oleh karena itu, aku ingin supaya di mana-mana orang laki-laki berdoa dengan menadahkan tangan yang suci, tanpa marah, tanpa perselisihan. Demikian juga hendaknya perempuan. Hendaklah ia berdandan dengan pantas, dengan sopan dan sederhana. Rambutnya jangan berkepang-kepang, jangan memakai emas atau mutiara, ataupun pakaian yang mahal-mahal. Tetapi hendaklah ia berdandan dengan perbuatan baik, seperti yang layak bagi perempuan yang beribadah. Adik-adik, ini adalah perkataannya Paulus untuk Timotius. Bagaimana Paulus mau mengajarkan untuk Timotius menjadi teladan yang baik. Adik-adik, Kanovia mau bilang bahwa setiap kita adalah seorang pemimpin untuk diri kita sendiri. Nah, kita juga sebagai seorang pemimpin harus bisa menguasai diri. Kalau kita sudah bisa menguasai diri, kita bisa menjadi seorang yang memiliki atau menjadi teladan yang baik untuk orang yang ada di sekeliling kita. Adik-adik, pernah nggak adik-adik melihat teman-teman yang melakukan perbuatan kasar, misalnya memukul teman, atau ngata-ngatain temennya, atau mencontek mungkin, atau perbuatan-perbuatan buruk yang lainnya. Adik-adik, tentu Kanovia percaya adik-adik sudah bisa membedakan mana perbuatan buruk, mana perbuatan baik ya. Nah adik-adik, setiap kita harus menjadi teladan yang baik, artinya kita tidak melakukan perbuatan buruk, tapi kita mau melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Kanovia akan menyebutkan beberapa perbuatan yang biasa kita lakukan. Nanti adik-adik pilih sendiri ya, kira-kira perbuatan ini adalah perbuatan yang baik atau perbuatan yang buruk. Nah, coba ketika adik-adik membantu ibu membersihkan kamar tidur atau membereskan kamar tidur, itu perbuatan yang baik atau perbuatan yang buruk adik-adik? Pilih sendiri ya, adik-adik jawab sendiri. Lalu kemudian ketika adik-adik memetik bunga atau daun, kira-kira itu baik atau buruk ya adik-adik? Lalu kemudian memberi makanan hewan atau peliharaan, kira-kira itu baik atau buruk? Berbagi dengan teman saat bermain, menurut adik-adik itu baik atau buruk? Ayo. Lalu kemudian tidak mematikan keran air setelah cuci tangan, kira-kira itu perbuatan baik atau buruk? Nah, adik-adik, Kanovia percaya adik-adik bisa menjawab semuanya itu dengan benar. Baik atau buruk, kita semua sudah tahu. Setiap kita punya pilihan adik-adik. Sebagai seorang pemimpin, kita semua punya pilihan untuk melakukan hal yang baik atau yang tidak baik. Kita mau melakukan yang terbaik untuk Tuhan, yang berkenan untuk Tuhan, atau yang tidak berkenan untuk Tuhan. Melalui pembacaan firman pada pagi hari ini, kita diingatkan kembali adik-adik agar kita menjadi teladan yang baik. Misalnya ketika ulangan adik-adik tidak mencontek, artinya kan adik-adik sudah menjadi teladan yang baik untuk teman-teman sekelas gitu. Ketika adik-adik sudah berhasil menjadi teladan yang baik, ada nama Tuhan yang bisa dipermuliakan.
nanti orang-orang akan memandang kita sebagai, wah, dia itu Kristen, tidak mencontek. Artinya kita melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Karena kita akan dipandang adik-adik. Terkadang kita melakukan hal yang benar aja kita akan dianggap salah oleh orang lain. Nah, jangan, Kak Novi juga mau kasih tahu bahwa setiap kita juga jangan jenuh untuk tetap berbuat baik. Pesan firman Tuhan pada pagi hari ini adik-adik, perbuatan baik apapun yang kita perbuat itu akan menjadi sukacita untuk orang yang kita bantu atau yang kita, semua orang yang ada di sekeliling kita, bahkan untuk diri kita sendiri. Misalnya ketika kita melihat ada orang yang berkesusahan terus kita menolong, pasti orang yang kita tolong itu akan merasa, wah, puji Tuhan, senang banget, sukacita ada yang mau menolong saya. Misalnya gitu ya adik-adik. Terlebih ketika kita juga sudah melakukan hal baik, tentunya Tuhan juga akan menyertai kita dengan sukacita yang luar biasa gitu adik-adik. Jadi jangan pernah lelah, jangan pernah letih untuk tetap berbuat baik dan tetap melakukan semua yang terbaik untuk keseharian kita ya adik-adik. Tetap bawa nama Tuhan dalam segala aktivitas kita, di rumah, di sekolah, bahkan di tempat bermain kita dimanapun Tuhan tempatkan kita. Begitu ya adik-adik, firman Tuhan pada pagi hari ini. Tadi kata-katanya adalah hendaklah berdandan dengan perbuatan baik. Artinya kita mau membawa nama Tuhan dengan kita menjadi teladan yang baik untuk semua orang yang ada di sekeliling kita. Gitu ya adik-adik. Kita mau tutup saat teduh pada pagi hari ini dengan berdoa. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang telah mengingatkan kami bahwa bagaimana kami mau menjadi teladan yang baik untuk semua orang. Tuhan, perlengkapi kami dengan kekuatan yang daripada-Mu sepanjang hari ini. Apapun aktivitas kami, diberkati Tuhan, dibuat Tuhan berhasil. Diberkati mama papa dan juga semua orang yang ada di sekeliling kami, agar kiranya senantiasa sukacita Tuhan berlimpah ruah atas setiap kami. Terima kasih ya Bapa, kami bersyukur kekuatan yang daripada-Mu senantiasa menyertai dan memberikan kami kepenuhan dan juga semua hal yang terbaik yang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan berucap syukur. Amin. Terima kasih adik-adik untuk saat teduh pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas, selamat berkarya untuk hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.